Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 7? Materi MPLS hari kedua hari ini, Selasa tanggal 13 Juli 2021 tentang potensi diri dan belajar efektif. Potensi diri pengertiannya adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang yang munculnya bisa dari bakat, bisa pula dari belajar. Seringkali orang kesulitan mengetahui apa potensi diri yang dimilikinya karena tersembunyi terlalu dalam, padahal problemnya bukan potensinya yang ngumpet, tapi kegigihan dirinya untuk mengasah kemampuan sehingga potensi itu muncul. Sebagian orang memang berbakat. Sebagai contoh, seorang balita sudah hafal Al-Quran, pandai main piano, dan pandai sulap. Kita akan tercengang melihatnya dan berpikir dari mana mereka memperoleh kemampuan itu, sedangkan itu dengan berlatih perlu waktu untuk bertahun-tahun. Potensi yang berasal dari bakat semacam itu biasanya dianggap turunan. Artinya, faktor genetika menjadi determinan utama yang mempengaruhi. Sebagaimana kondisi fisik, kita tidak bisa memilih dilahirkan seperti apa. Hal terpenting dalam pengembangan potensi adalah keuletan dan kerja keras yang dilakukan secara konsisten. Nah, sekarang kalian bisa lihat apa potensi yang ada pada diri kalian. Kemudian yang berikutnya yaitu ciri-ciri potensi diri. Ciri orang yang memahami potensi dirinya bisa diukur atau dilihat dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut La Rose Sugiharso dan kawan-kawan menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya, memiliki sikap yang luas, berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan, tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan, memiliki sikap yang tulus bukan kelicikan, memiliki rasa tanggung jawab, menerima kritik saran dari luar, berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Sifat potensi diri. Berikut ini terdapat beberapa sifat potensi diri. Sifat potensi diri ada dua, di mana ada potensi positif dan potensi yang negatif. Potensi positif terdiri atas memiliki idealisme, dinamis dan kreatif, keberanian mengambil risiko, optimis dan kegairahan semangat, kemandirian dan disiplin murni, fisik yang kuat dan sehat, sikap kesatria terampil dalam menerapkan iptek, kompetitif, daya pikir yang kuat, dan memiliki bakat. Kemudian, untuk potensi yang negatif, terdiri atas mudah diadu domba, kurang berhati-hati, emosional, kurang percaya diri, kurang memiliki motivasi. Mengenali potensi diri. Pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi diri masing-masing. Namun, yang menjadi permasalahan adalah kita tidak mengetahui potensi diri kita sendiri. Potensi diri berperan besar dalam menentukan kesuksesan hidup apabila kita mengetahui dan mengasahnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengenali potensi diri. Pertama, bidang apa saja yang kita senangi. Kita harus mengetahui kita suka terhadap bidang apa saja. Bertanya kepada orang terdekat kemungkinan, kelebihan, atau kekurangan yang kita miliki. Kemudian mencoba hal-hal yang baru. Banyak membaca, melihat, dan merasakan. Kenali diri sendiri, di mana kita harus mengenali apa kelebihan, apa kekurangan kita. Kemudian untuk berikutnya tentang belajar efektif. Belajar adalah proses mental yang tidak berdiri sendiri tetapi ditentukan oleh banyak unsur, yakni diri sendiri, luar diri sendiri, maupun pendekatan dalam hal belajar. Nah, memilih dan mengaplikasikan pendekatan dan metode belajar untuk mencapai efektivitas dan efisiensi belajar. Dikemukakan ada 3 gaya belajar yang dikemukakan oleh Bobby De Porter dan kawan-kawan beserta instrumen untuk mengetahui gaya belajar
Anda. Ada 3 model gaya belajar visual, di mana orang memiliki gaya belajar ini dengan cukup melihat ketajaman bisa mudah dalam belajar. Kemudian gaya belajar auditorial, yaitu orang yang memiliki gaya belajar ini lebih mudah belajar dengan mendengarkan, berusaha atau menggerakkan bibir saat membaca. Kemudian gaya belajar kinestetik. Orang yang memiliki gaya ini adalah lebih gampang belajar dengan memvariasikan gerak dan perasaan, sehingga akan mudah untuk memahami apa yang dipelajari. Kemudian strategi belajar efektif dan efisien. Ini kalian bisa baca sendiri, ada 9. Kalian baca. Kemudian untuk kebiasaan-kebiasaan belajar. Belajar itu melibatkan perubahan. Perubahan yang terjadi ketika belajar mempunyai aspek arahan atau perubahan yang terjadi antara lain dalam hal pengetahuan, perasaan, dan tingkah laku atau perbuatan. Bila perubahan tersebut sangat diharapkan oleh si pelaku, maka belajar akan menjadikan suatu kebiasaan dan merupakan suatu kebutuhan. Jadi kesimpulannya bahwa setiap orang itu memiliki kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Semuanya yang penting apa yang dilakukan dalam hal belajar itu semuanya kalian bisa memahami dan masuk ke otak kalian. Kemudian ini ada latihan-latihan, kira-kira kalian bisa membuat jadwal dalam 1 minggu. Kemudian tulislah kelebihan dan kekurangan diri masing-masing 3 saja, dan apa yang kalian lakukan terhadap kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Kemudian nanti kalian tulis di kertas, dan nanti difoto, bisa dikirim lewat Japri ke nomornya Bu Turia. Kemudian untuk ini ada formulir pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Ini kalian lihat, baca, pahami, dan dicatat apa-apa yang perlu ditulis. Nanti kalian diisi dan dijawab. Nanti juga dikumpulkan lewat kertas, nanti difoto dan bisa dikirim lewat Japri ke nomornya Bu Turia. Ini kalian bisa baca sendiri. Oke, terima kasih. Itu tentang materi potensi diri dan belajar efektif pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Turia mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.